Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terganggu nggak Bun sama asap rokok? Sangat. Sangat terganggu ya? Iya. Tapi mereka yang merokok mah tidak peduli kan ya? Jadi begini sejarahnya. Yang namanya tembakau itu ada sejarahnya. Jadi itu dikembangkan oleh sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang memang bangsa itu adalah bangsa yang ingin menguasai dunia. Bab tidak perlu sebutkan bangsa itu bangsa apa, tapi yang jelas awal nama tembakau itu adalah umbaka. Fungsi dari daun umbaka itu adalah daun yang direkayasa genetik, adalah untuk merusak kinerja otak. Di dalam rokok itu sendiri banyak sekali yang namanya racun. Segala macam racun itu ada di situ. Bahkan bisa dikatakan ratusan racun itu ada di rokok. Nah, sekarang lihat perokok. Perokok luar biasa kan, dan iklannya itu luar biasa. Racun yang diakibatkan oleh daun umbaka itu atau daun tembakau itu, sekarang dikenal dengan tembakau itu akan membuat kesadaran si perokok itu, dia itu untuk tidak memperdulikan orang lain. Lihat saja, di bungkusnya tertera kan, merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan gangguan janin. Nah, mereka tahu itu, mereka membaca itu. Bahkan di beberapa negara ditulis smoking kills, merokok itu membunuh. Tapi mereka tidak tahu kan, dan tidak peduli, tidak mau tahu, bukan tidak tahu, tapi tidak mau peduli bahwa itu tuh merusak. Pada kesehatan dirinya saja mereka tidak peduli, apalagi pada orang lain, begitu kan. Makanya mereka dengan bebas saja merokok di depan kita. Mereka tidak sadar bahwa asap yang diserap oleh mereka yang perokok pasif itu diserap oleh hidung dan langsung ke paru-paru mereka. Sehingga perokok pasif memiliki resiko lebih tinggi daripada perokok yang aktif. Nah, hak-hak kita itu selalu mereka langgar. Misalnya Bapak tidak merokok, dari dulu juga Bapak tidak merokok. Tetapi hak kita tuh selalu dilanggar, padahal di tiap daerah tuh sudah ada perda untuk larangan merokok ini kan. Dan bahkan Allah itu mengharamkan sesuatu yang buruk dan menghalalkan sesuatu yang baik kan, begitu. Nah, tapi kita tidak peduli. Allah sendiri sudah mengharamkan sesuatu yang buruk untuk kita itu. Makanya kenapa perokok itu, mereka itu memang daya otaknya akhirnya terbatas oleh si nikotin ini dan racun-racun. Iya, lihat saja, mereka nggak peduli kan. Mereka tidak peduli kesehatan orang lain dan mereka tidak peduli kesehatan dirinya sendiri. Yang penting enak. Merokok di depan anak-anak, dia tidak peduli bahwa asapnya itu mengganggu anaknya, merusak anaknya. Mereka tidak peduli. Yang penting dirinya enak. Lama-lama perbuatan mereka pun akan menjadi perbuatan-perbuatan yang benar-benar egois. Bawa motor sembarangan gitu kan. Bawa mobil seenaknya gitu kan. Parkir di mana aja, yang penting mereka senang, yang penting mereka puas begitu kan. Jadi berpengaruh untuk kehidupannya sehari-hari. Iya. Ya, Bang? Dan akhirnya mereka tidak pernah bisa berpikir jauh. Emosian. Sok lihat, pasti sumbu pendek. Iya. Paling sebatas 5 cm emosinya. Sesuai dengan rokoknya itu. Pasti mereka menjadi orang yang mudah tersinggung. Dan mereka menjadi orang yang keras kepala. Lihat saja Sob. Lama-lama mereka selalu bikin pembenaran-pembenaran. Mereka nggak mau disalahkan. Nah itu. Dan itu akan bahkan mempengaruhi anak-anaknya. Dan lama-lama paru-paru mereka menjadi rusak kan. Jantung mereka menjadi rusak, paru-paru menjadi rusak. Dan anak-anak mereka pun yang dekat di mereka itu akan menjadi ikutan rusak. Makanya jangan berharap masuk surga bagi para perokok. Meskipun dia itu kiai, meskipun dia itu ustad, meskipun dia itu sering ceramah di mana-mana, tapi dia tidak pernah memberikan contoh yang baik pada umat. Jangan harap mereka masuk surga. Aduh, bener ya, Bang. Jangan harap. Iya, menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Orang yang di sekitarnya itu terzolimi oleh mereka. Mereka pakai sorban, pakai ini, jubah dan sebagainya. Rokok ya, Bapak. Iya. Terus bikin tahlilan misal begitu kan.
Di tahlilan itu, asap di mana-mana. Waduh, cilaka 2 gelas itu. Dan lihat, asapnya itu merusak orang-orang sekitar, merusak anak-anaknya, Iya, merusak betul, istri-istrinya, Mbak. gitu kan, merusak ibu-ibu dan sebagainya. Nah, ini dia. Jadi jangan harap mereka bisa masuk itu. Jangan harap mereka masuk surga selama mereka masih merokok, karena mereka menzolimi diri sendiri dan mereka itu menzolimi orang lain. Iya. Nah, racun-racunnya itu benar-benar luar biasa. Ini merusak banget ya Mbak. Merusak banget. Jadi jauh lebih merusak daripada daun ganja. Merokok itu jauh lebih merusak daripada itu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak yang merokok atau ibu-ibu yang merokok juga itu segera menyadari hal ini. Karena sekali lagi, janganlah menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Iya. Karena sudah jelas, zolim itu adalah perbuatan setan. Ya, betul. Dan merokok itu adalah perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Berarti itu juga perbuatan setan. Iya. Nah, hati-hati dan kita harus waspada. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh mereka para perokok. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa segera insaf dari kemerokokannya itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan mudah-mudahan didengar oleh mereka, didengar untuk dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.